Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinda Dina Rismawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang diagnosis kesulitan belajar. Nah, jadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengertian kesulitan belajar, faktor penyebab kesulitan belajar, jenis kesulitan belajar, dan alternatif pemecahan kesulitan belajar. Baik, sebenarnya apa sih kesulitan belajar itu? Jadi, menurut Caldin, kesulitan belajar adalah kesulitan yang dialami oleh peserta didik pada aktivitas belajarnya, sehingga berakibat prestasi belajarnya rendah dan perubahan perilaku yang terjadi tidak sesuai dengan partisipasi yang diperoleh sebagaimana rekan kelasnya. Konsep kesulitan belajar atau learning disability fokus pada kesenjangan antara prestasi akademik dan kapasitas kemampuan belajar peserta didik. Contohnya, pada peserta didik dengan kesulitan membaca juga akan mengalami gangguan pemusatan perhatian pada tingkat tertentu. Jadi, dapat disimpulkan, diagnosis kesulitan belajar adalah suatu proses upaya untuk memahami jenis, karakteristik, gejala, serta latar belakang kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan data selengkap data seobjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. Selanjutnya ada faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Daliono, faktor internal itu disebabkan oleh secara fisik, ya karena fisik kurang sehat atau sebab cacat. Sedangkan menurut faktor psikologis dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar pada siswa meliputi tingkat intelijensi pada umumnya, seperti bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, minat belajar yang kurang, motivasi yang rendah, dan kondisi kesehatan mental yang kurang baik. Seperti rata-rata kasus itu banyak siswa mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Selanjutnya ada faktor sekolah. Faktor sekolah itu misalnya dari faktor guru. Guru tidak berkualitas dalam hubungan guru dengan murid yang harmonis, metode yang digunakan juga kurang disenangi oleh siswa, yang dapat menyebabkan kesulitan belajar siswa. Ada faktor sosial dari keluarga. Faktor orang tua itu meliputi cara mendidik anak, perhatian dan arahan orang tua. Nah, suasana rumah juga sangat berpengaruh. Begitu pula dengan keadaan ekonomi keluarga. Sedangkan faktor di sekolah itu, faktor yang penting adalah seorang guru. Guru menjadi penyebab kesulitan belajar siswa. Baik, selanjutnya jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan belajar umum. Nah, kesulitan belajar umum ini disebabkan oleh adanya disfungsi neurologis, yang artinya gangguan pada sistem syaraf yang dapat memengaruhi otak. Selanjutnya ada kesulitan belajar secara khusus, seperti disleksia yang ditandai dengan oleh kesulitan dalam membaca dan mengenali kata. Selanjutnya, diskalkulia atau kesulitan dalam memahami matematika. Ini dapat menjadi hambatan bagi sebagian siswa. Selanjutnya, disgrafia, kesulitan menulis secara terstruktur. Disfasia, kesulitan dalam berbicara dan berkomunikasi adalah jenis kesulitan belajar lainnya. Selanjutnya ada alternatif pemecahan kesulitan belajar. Guru dapat memanfaatkan beragam metode pembelajaran, termasuk pembelajaran aktif dan proyek berbasis. Juga dapat mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Juga integrasi teknologi pendidikan melalui penggunaan alat pembelajaran digital atau perangkat lunak edukatif dan dapat meningkatkan akses dan keterlibatan siswa.
Selanjutnya, diferensi pembelajaran. Dengan menyajikan materi pada tingkat kesulitan yang berbeda, dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Program dukungan individu serta memberikan waktu tambahan bagi siswa yang memerlukan dan memberikan pelatihan keterampilan belajar seperti manajemen waktu dan teknik memori. Dan yang terakhir adalah melalui pendekatan yang holistik dan beragam, yang harapannya siswa dapat mengatasi kesulitan belajar mereka dan meraih keberhasilan dalam proses pendidikan. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.